Ibu Adel ya. Usianya berapa tahun? 30 tahun. Tinggal di mana, Bu? Di Bukit. Oke, Ibu Adel, di sini kita akan melakukan tanya jawab dan juga pemeriksaan untuk cek kehamilan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, Ibu Adel, jadi keluhannya ada apa, Bu? Nggak ada tuh, hidup ini memeriksa kehamilan. Oh, cuma rutin cek ya. Ini hamilnya udah berapa minggu, Bu? Udah 35 minggu. Oh, kalau perkiraan 35 minggu ya. Ini hamil anak pertama atau ada hamil anak berapa, Bu? Anak pertama, dokter. Anak pertama ya. Sebelumnya aku ada pernah keguguran nggak? Oh, enggak. Pernah ya. Selama hamil ada keluhan-keluhan nggak, Bu? Kayak pusing atau mau muntah hebat? Oh, enggak ada sih, dok. Nggak ada yang gimana. Nggak ada ya. Ibu ada, maaf Bu, ini Ibu nikahnya baru pertama kali atau udah pernah nikah sebelumnya? Baru pertama, dok. Pertama ya. Ibu ada sebelum-sebelumnya itu udah 35 minggu. Sebelumnya udah pernah ANC? Udah, dokter. Udah 3 kali. 3 kali ya. Kalau periksa USG itu di dokter spesialis udah pernah belum? Oh, udah pernah, dok. Udah pernah. Berapa kali, Bu? Pas ANC terakhir. Oh ya, berarti sekali ya. Ibu sebelum hamil ini Ibu ada pakai kontrasepsi nggak? Ada, dokter. Kontrasepsi apa, Bu? Suntik, dok. Oh, ada suntik ya. Ibu selama kehamilan yang masuk 35 minggu ini bayinya janinnya udah aktif banget nggak, Bu? Iya, dok. Sudah tenang ya. Ibu mens pertama kalinya itu waktu usia berapa? Ingat nggak, Bu? Usia 12 tahun, dokter. 12 tahun ya. Itu Ibu kalau biasanya mens itu teratur nggak, Bu? Teratur sih, dok. Teratur ya. Siklusnya berapa kali, Bu? Biasanya? Siklusnya 7 hari. 7 hari ya. Kalau hari pertama, hari terakhir sebelum Ibu hamil ini, Ibu masih ingat nggak, Bu, kapan? Tanggalnya sih nggak ingat, dokter. Mungkin sekitar bulan Mei lalu, dokter. Bulan Mei lalu ya. Ibu ada riwayat darah tinggi atau kencing manis nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, sebelum hamil ini juga nggak ada ya. Kalau di keluarga ada nggak, Bu? Di keluarga ada bapak saya. Bapaknya hipertensi. Oh ya. Ada minum obat-obatan nggak, Bu, selama hamil? Saya Nggak ada ya. Baik Ibu, untuk tanya jawabnya udah selesai ya. Ini selanjutnya kita langsung cek aja ya, Bu ya. Nah, nanti saya akan melakukan tindakan yang namanya tindakan Leopold, itu untuk mengecek letak dari dedek bayinya, dari janinnya. Nah, apakah Ibu bersedia, Bu? bersedia, dokter. Nah, silakan Bu ke tempat tidur, Bu. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, terlebih dahulu kita harus mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun selama 40-60 detik. Pertama-tama, dokter memeriksa kelengkapan alat tambahan yang berupa lanek dan juga pita ukur. Pertama-tama kita minta pasien untuk berbaring di atas kasur dan kita posisikan pasien dalam posisi litotomi. Pemeriksaan Leopold 1. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan besarnya ukuran rahim dan usia kehamilan, serta menentukan bagian janin yang terdapat pada fundus. Pertama-tama, pemeriksa menghadap ke wajah pasien. Kemudian, pemeriksa melengkungkan jari-jari kedua tangan untuk mengelilingi bagian atas dari fundus. Pemeriksa menentukan tinggi fundus uteri untuk mengetahui usia kehamilan. Letakkan pita ukur dari fundus uteri hingga bagian atas dari simpisis ospu. Kemudian, pemeriksa menentukan bagian janin yang berada di fundus uteri. Interpretasinya adalah apabila bagian janin adalah kepala, maka akan teraba keras, bulat, dan melenting. Apabila bagian janin adalah bokong, maka akan teraba lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Pemeriksaan Leopold 2. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan di mana letak punggung janin,
dan menentukan di mana letak bagian-bagian janin. Pemeriksa menghadap ke wajah pasien. Kemudian, pemeriksa meletakkan kedua tangan di sisi lateral dinding abdomen pasien. Pemeriksa menentukan punggung janin dengan merasakan pihak yang memberikan tahanan yang terbesar. Selanjutnya, carilah bagian-bagian kecil yang biasanya bertentangan dengan pihak yang memberikan tahanan yang terbesar, yaitu ekstremitas. Langkah selanjutnya adalah menentukan bagian janin yang berada di sisi lateral abdomen, yaitu letak janin atau situs. Interpretasinya adalah situs memanjang apabila pada saat pemeriksaan Leopold II di sisi lateral akan teraba punggung janin sebagai tahanan atau rintangan. Apabila dia situs melintang, maka pada pemeriksaan Leopold II di sisi lateral abdomen ibu akan teraba kepala atau bokong. Pemeriksaan Leopold III. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan bagian terbawah dari janin dan menentukan apakah bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Pemeriksa menggunakan satu tangan, yaitu meletakkan ibu jari dan jari tangan lainnya, dan pemeriksa menentukan bagian terbawah dari janin. Apabila kepala, maka akan teraba bulat, keras, dan melenting. Apabila bokong, maka akan teraba lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Selanjutnya, pemeriksa coba untuk menggoyangkan tangan. Apabila bagian terbawah dari janin masih dapat digoyangkan, maka bagian terbawah janin belum masuk pintu atas panggul. Pemeriksaan Leopold IV. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian terbawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Pemeriksa menghadap ke kaki pasien. Kemudian, pemeriksa menggunakan kedua tangan dan menentukan apa yang menjadi bagian terbawah dari janin. Selanjutnya, pemeriksa juga menentukan apakah bagian terbawah janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul dan berapa masuknya bagian terbawah janin ke dalam rongga panggul. Interpretasinya, jika bagian terbawah janin sudah masuk PAP, maka posisi tangan akan divergen. Sedangkan apabila bagian terbawah janin belum masuk PAP, maka posisi tangan akan membentuk convergen. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan HIS dengan cara meletakkan tangan kita di dinding abdomen ibu yang paling tipis, yaitu di sekitar umbilikus. Kemudian, kita letakkan tangan kita tersebut selama 10 menit dan selama 10 menit itu kita nilai frekuensi dari HIS ibu ada berapa kali, dan juga di tiap kali HIS kita nilai berapa durasinya atau lama HIS. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin dengan cara pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu proyeksi dari jantung janin. Setelah tadi kita melakukan pemeriksaan Leopold dan menentukan bagian dari punggung janin, maka kita letakkan stetoskop Lanek di antara dari sepertiga pangkal antara kepala dan punggung janin. Kemudian kita dengarkan stetoskop tersebut selama 1 menit. Dan selama 1 menit itu kita hitung total dari detak jantung janin. Selanjutnya saya akan melakukan cara melakukan PT atau vaginal touche atau pemeriksaan dalam. Pertama-tama kita lakukan hygiene dulu di sekitar vulva ibu dengan kapas steril. Selanjutnya, kita lakukan pembersihan vulva dan perineum dengan kapas yang sudah dibasahi alkohol. Kemudian, kita seka dengan hati-hati dari depan ke belakang, dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, dan labia minora. Pertama-tama, kita periksa genitalia luar. Kita lakukan inspeksi untuk melihat adanya perdarahan, cairan amnion, mekonium, bagian yang menumbung, lendir dan darah, perlukaan, massa, varises, edema, atau hemoroid. Jika ada perdarahan pervaginam, jangan lakukan pemeriksaan dalam.
vaginal touche atau pemeriksaan dalam. Pertama-tama, kita posisikan jari kita seperti ini. Dua jari kita, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, masuk ke dalam liang vagina ibu, sedangkan jari jempol berada di luar liang vagina seperti ini. Yang kita nilai dari pemeriksaan dalam adalah yang pertama, yaitu konsistensi porsio. Apakah teraba keras, kenyal, atau lunak? Pada ibu hamil, porsio akan teraba lunak. Yang kedua, kita tentukan arah porsio. Apakah ke posterior, medial, atau anterior? Yang ketiga, kita nilai effacement atau pendataran. Pada effacement 100%, porsio sudah tidak teraba. Yang keempat, kita nilai dilatasi dari serviks atau pembukaannya. Sudah berapa sentimeter? 10 cm menandakan pembukaan lengkap. Selanjutnya, kita nilai ketuban, apakah sudah pecah atau masih utuh. Kemudian kita nilai bagian terbawah dari janin. Selanjutnya kita nilai denominator atau penunjuk. Jika kepala sudah dapat dipalpasi, raba fontanella dan sutura sagittalis untuk menentukan penyusupan tulang kepala dan atau tumpang tindihnya, dan apakah kepala janin sesuai dengan diameter jalan lahir. Yang terakhir, kita nilai penurunan kepala janin. Penilaian pelvimetrik klinis, jari telunjuk dan jari tengah melalui sakrum, dan nilai konkavitas sakrum. Kedua jari digerakkan ke atas sampai sisi radial telunjuk menyentuh tepi bawah simfisis pubis. Kemudian, arahkan jari tengah menuju promontorium untuk menilai promontorium. Sisi radial dari jari telunjuk yang ditempelkan pada pinggir bawah simfisis ditandai dengan kuku jari telunjuk tangan kiri. Sambil menarik tangan keluar, lakukan penilaian untuk arkus pubis, apakah tumpul atau lancip. Ukur jarak antara ujung jari telunjuk yang menyentuh promontorium dengan pinggir bawah simfisis pubis yang sudah ditandai tadi. Ukuran ini adalah konjugata diagonalis. Pada panggul normal, promontorium tidak teraba dengan jari yang panjangnya 12 cm. Hasil konjugata diagonalis tadi dikurangi dengan 1,5 cm, maka akan diperoleh perkiraan konjugata obstetrika atau konjugata vera. Dikatakan pintu atas panggul sempit jika konjugata vera kurang dari 10 cm dan diameter transversa kurang dari 12 cm. Dikatakan panggul tengah sempit jika distansia interspinarum kurang dari 9,5 cm melalui ronsen dan sakrum melengkung. Dikatakan pintu bawah panggul sempit jika arkus pubis kecil. Setelah pemeriksaan lengkap, keluarkan kedua jari pemeriksa dengan hati-hati sambil meminta ibu menarik nafas panjang. Mendekontaminasikan sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskan dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan selama 10 menit. Kemudian mencuci kedua tangan. Merapikan ibu kembali dan membantu ibu mengambil posisi yang nyaman. Memberitahu ibu dan keluarganya tentang hasil pemeriksaan, dan mencatat atau mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan pada status ibu. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi berupa pemeriksaan perut dari bagian luar, kemudian pemeriksaan in speculum dengan memasukkan, nanti akan saya masukin spekulum ke dalam liang vagina ibu. Nanti mungkin agak sedikit sakit dan terasa kurang nyaman, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kesakitan itu. Apakah ibu bersedia, Bu? Bersedia, dokter. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan untuk melakukan pemeriksaan ginekologi. Yang disiapkan adalah pertama APD berupa handscoon, kemudian duk steril, kemudian kasa betadin atau kasa yang berisi alkohol, kemudian jelly, lubrikan jelly, dan juga alat in speculumnya, kemudian meja ginekologi dan lampu sorot. Pertama-tama kita pakai handscoon terlebih dahulu.
Selanjutnya, lakukan palpasi pada abdomen pasien. Kita nilai apakah ada teraba benjolan ataupun massa. Jika teraba, kita tentukan ukurannya, batas massa, dan apakah massanya mobile atau tidak. Lalu kita nilai apakah terdapat nyeri tekan, lalu nyeri ketuk, dan nyeri lepas. Selanjutnya, lakukan perfusi pada bagian abdomen secara zigzag di seluruh regio. Setelah selesai, lanjutkan dengan penilaian shifting dumbness untuk menilai apakah ada tanda cairan bebas. Pasien dalam posisi litotomi. Lakukan prosedur aseptik dan antiseptik pada daerah vulva dan perineum. Amati dan laporkan kelainan pada daerah genitalia eksterna dan sekitarnya, yaitu vulva, perineum, telunjuk tangan kiri ke dalam introitus vagina untuk menampakkan vagina. Sebelum memasang spekulum, tunjukkan kepada ibu dan jelaskan bahwa Anda akan memasukkan bagian spekulum ke dalam vaginanya. Ketika memasang spekulum, minta ibu menghirup nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya melalui mulut. Spekulum dimasukkan dalam posisi miring terhadap vagina, posisi daun sejajar labia, menyusuri dinding posterior vagina, lalu diputar perlahan hingga gagang spekulum menghadap ke bawah. Kemudian, vagina dan serviks ditampakkan secara afu. Apabila telah afu, maka dilakukan penguncian dari spekulum. Kemudian, amati dan laporkan keadaan genitalia interna. Yang pertama-tama, kita nilai dinding vagina, apakah normal ataukah terdapat erosi, laserasi, hiperemis, dan massa. Selanjutnya, kita nilai porsio, apakah normal atau terdapat laserasi, erosi, dan polip. Yang terakhir, kita nilai apakah ada sekret vagina atau serviks, ada fluor, dan atau fluxus. Setelah melakukan pemeriksaan, lepas kunci spekulum. Lalu, spekulum ditarik kembali diputar secara perlahan-lahan hingga posisi daun sejajar dengan labia. Dan keluarkan spekulum keluar. Lalu masukkan spekulum ke dalam wadah yang berisi cairan fluorid. Baiklah, sekian dari penjelasan video pemeriksaan obstetri dan ginekologi. Semoga bermanfaat. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.